Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, inna likulli safarin zada. Sesungguhnya setiap perjalanan, sesungguhnya setiap perantauan pasti butuh bekal. Fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwallah. Maka berbekallah kalian dalam perjalanan kalian di dunia ini menuju akhirat dengan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Ayyuhal ikhwatil fudala, para orang tua kami jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada pepatah Jawa mengatakan, jer basuki mawa bea, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih maknanya tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk meraih kebahagiaan harus ada pengorbanan. Ini makna dari pepatah Jawa tersebut. Tidak ada kesuksesan yang tidak ada pengorbanan di dalamnya. Untuk meraih kesuksesan harus ada yang dikorbankan. Prestasi akademik, puncak karir, dan kebahagiaan lainnya, semua itu diraih pasti diiringi dengan pengorbanan, dan pengorbanan. Tidak ada orang yang hidup langsung bahagia, pasti ada pengorbanan. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini langsung sukses, pasti ada langkah demi langkah yang ia lewati, bahkan ia korbankan sedikit demi sedikit dari apa yang dia miliki. Maka ikhwani fid din, terkadang ada orang yang mengorbankan waktunya. Ada orang yang mengorbankan tenaganya, pikirannya, hartanya, perasaannya, bahkan nyawanya sekalipun ia korbankan demi meraih kebahagiaan. Maka pengorbanan boleh dikata merupakan alat tukar untuk meraih kebahagiaan. Pengorbanan boleh dikata merupakan alat tukar demi meraih kesuksesan. Ayyuhal ikhwatil fudala, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila segala bentuk pencapaian dunia butuh pengorbanan, maka sungguh pencapaian akhirat, kesuksesan akhirat jauh lebih layak untuk menuntut pengorbanan. Jika seseorang ingin mencapai sebuah kesuksesan di dunia ini butuh pengorbanan dan tidak akan bisa meraih kesuksesan jika tidak ada pengorbanan, maka dapat dipastikan kesuksesan akhirat jauh lebih layak untuk menuntut pengorbanan. Lantas orang mau sukses di akhirat, berdoa kepada Allah surga Firdaus, dimasukkan Allah ke dalam surga, nggak ada pengorbanannya. Bangun subuh bangkong, kesiangan, subuhnya lewat. Bekerja dia mati-matian, sholat wajibnya ia tinggalkan, nggak dikorbankan waktunya. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berharap sukses di dunia saja butuh dikorbankan. Bagaimana mungkin kesuksesan akhirat tidak menuntut pengorbanan? Maka jauh lebih layak menuntut pengorbanan. Ikhwan fid din, surga itu mahal. Wajar jika kita harus berlomba-lomba mengorbankan apa yang kita miliki. Coba kita perhatikan ikhwan fid din, para syuhada, apa yang dikorbankannya? Jiwa dan raganya dia korbankan. Syuhada.
Para dermawan mengorbankan hartanya. Apalagi para dai mengorbankan perasaannya demi menyebarkan yang hak. Lagi ngisi kajian ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, diusir, dibubarkan. Dia korbankan perasaannya demi agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama kita mengorbankan umurnya, mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya korbankan. Padahal pada waktu yang sama, kenikmatan-kenikmatan dunia sangat menggoda. Dan berpeluang menikmati kenikmatan dunia, tapi mereka tinggalkan ia. Mereka tinggalkan, mereka korbankan waktunya demi menikmati dunia, mereka lewati, mereka tinggalkan demi belajar, demi menuntut ilmu, demi berdakwah. Ada yang mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, perasaannya demi agama Allah. Maka ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya semakin besar pengorbanan seseorang, maka semakin besar pula peluang meraih kesuksesan. Semakin besar pengorbanan seseorang, maka akan semakin besar pula peluang ia meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Subhanallah, kisah yang masyhur dan pasti akan terulang setiap tahunnya disampaikan oleh para da'i, disampaikan para ustaz di khutbah-khutbah beberapa hari lagi. Kesuksesan besar yang diraih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala diperintahkan ia korbankan anaknya. Ikhwan fiddin, diperintahkan Nabi Ibrahim tatkala beliau alaihissalam menerima perintah tersebut enggak pakai akal. Banyak manusia yang tatkala didatangkan Al-Quran dan Sunnah ditimbang pakai akal, tanpa taat. Perhatikan Nabi Ibrahim, tatkala diperintahkan menyembelih anaknya, dia ikhlas. Hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Dan tidak ada syariat yang menyatakan bahwasanya hari ini kurban kita anak kita, tidak. Setidaknya kita diperintahkan menyembelih sebahagian isi dompet kita. Setiap tahun tidak sanggup, setiap tahun nggak mampu, setiap tahunnya tidak mampu, tanpa ada usaha untuk mampu, meskipun dalam seumur hidupnya sekali. Kita tidak lagi diperintahkan untuk menyembelih anak kita, kita tidak lagi diperintahkan untuk menyembelih sebagaimana sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan menyembelih anaknya dengan ikhlas, karena kualitas keimanannya. Kita hanya disuruh menyembelih sebahagian isi dompet kita, yang terkadang kita fikir-kifir, jajan kita lebih besar daripada apa yang akan kita sembelih di beberapa hari yang akan datang. Maka ikhwan fiddin, tentunya semakin besar pengorbanan, semakin besar pula peluang meraih kesuksesan. Namun ingat, terkhusus bagi ikhwan fiddin, bagi saudara-saudara kita hafizahullah ta'ala yang akan melaksanakan penyembelihan, semoga Allah memampukan kita termasuk orang-orang yang tahun depan, tahun-tahun yang akan datang mampu menyembelih. Besarnya pengorbanan, dan apapun yang kita korbankan, jangan sampai besarnya pengorbanan kita dianggap sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Butuh keikhlasan, butuh niat, agar jangan sampai rusaknya ibadah yang agung, ibadah yang besar ini rusak karena niatnya juga rusak. Maka ikhwani fiddin, diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah tentang 3 orang yang telah mengorbankan pengorbanan yang besar, namun dinilai nol oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan, inna awalan nas yuqada yawmal qiyamati alaih, sesungguhnya nanti di hari kiamat yang pertama kali diadili oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang 3 orang. Orang pertama,
rajulun istushhida fa utiya bihi, seorang laki-laki yang mati syahid, ia korbankan nyawanya demi ibadah yang besar, jihad. Dia mati syahid. Kemudian Allah tanyakan kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, qataltu fika, aku berjuang karena engkau, aku mati karena engkau, aku berjihad karena engkau ya Allah. Kemudian dia mengatakan, dikatakan kepadanya, kadzabta, padahal dia mengatakan, qataltu fika hatta istushhidu, aku berjihad, aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku syahid. Namun Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari, engkau berperang, engkau berjihad, tujuanmu supaya engkau dianggap orang pemberani. Ada niat, ikhwan fiddin. Ibadah sebesar apapun dan ibadah sekecil apapun butuh niat. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, seseorang yang menuntut ilmu, dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan dia habiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Maka lagi-lagi niatnya keliru. Sampai-sampai Allah katakan, kadzabta walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal alim, engkau belajar ilmu itu tujuanmu cuman supaya dibilang orang alim. Tujuanmu itu kuliah supaya dapat gelar aja. Ayuhal ikhwatil fudhala, niat. Ibadah besar, menuntut ilmu ibadah besar. Belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran ibadah besar, tapi rusak karena niatnya. Liyuqalu alim wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari, engkau juga belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran supaya dibilang orang qari. Ini redaksi dari Nabi SAW, butuh niat dalam beribadah. Kemudian orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Orang yang ketiga, seorang laki-laki, seseorang yang Allah berikan keluasan hartanya, yang ia pergunakan untuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain dan seterusnya. Dermawan, Masya Allah. Namun lagi-lagi niatnya rusak. Membantu dengan harta ibadah besar, sedekah, berinfak, zakat dan lain sebagainya, ini merupakan ibadah besar, namun sangat disayangkan lagi-lagi niatnya tidak karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka fa'alta liqalu huwa jawad, engkau itu berinfak, engkau itu sedekah supaya dibilang orang dermawan. Ikhwan fiddin, kata para ulama, perhatikan niat. Karena niat dalam ibadah lebih cepat sampai ketimbang amal yang engkau akan kerjakan. Maka kita tidak heran ada seseorang yang berniat sedekah namun ternyata tidak jadi, namun dia dapat pahala. Dia terhalangi. Yang berniat mau berjamaah ke masjid namun qadarullah turun hujan, namun dia tetap dapat pahala salat berjamaah di masjid. Niat lebih cepat sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari amal yang ia kerjakan. Maka perhatikan niat. Ayuhal ikhwatil fudhala, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan 3 contoh yang dicontohkan Nabi. Amalan besar rusak karena niat. Sehingga ikhwani fiddin, Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi luar biasa pahalanya karena niatnya baik. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah, dan betapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil bahkan nihil, tidak mendapatkan apapun di sisi Allah karena niatnya juga. Ayuhal ikhwatil fudhala, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita perhatikan, sudah sejauh mana pengorbanan kita sampai hari ini, ya? Pernahkah kita berkorban sesuatu
demi mengharap ampunan Allah, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah. Apa yang sudah kita korbankan? Coba kita perhatikan. Jangan-jangan kita berkorban sebagaimana korbannya pengorbanan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Karenanya butuh niat yang ikhlas. Yang semestinya seorang hamba memperbaiki niatnya, tajdidun niyah, mengikhlaskan niatnya karena Allah, dia memperbaiki, dia memperhatikan niatnya pada sebelum saat ia melakukan amal, ketika dia melakukan amal, bahkan setelah dia melakukan amal ibadah, dia harus tetap menjaga niatnya. Maka ikhwani fid din, coba kita perhatikan masa lampau seperti Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam, Zam'ah bin Aswad dan orang-orang kafir Quraisy, mereka juga berkorban dan mereka juga mengorbankan hartanya. Untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang kafir juga mengorbankan hartanya demi menghalang-halangi kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah gambarkan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dan sungguh orang-orang kafir menginfakkan, menafkahkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka pun menginfakkan hartanya, thumma takunu alaihim hasrah, dan akan tiba satu hari apa yang mereka infakkan itu menjadi penyesalan bagi mereka. Maka ikhwan fid din, apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah tabaraka wa ta'ala dari pengorbanan kita dalam kehidupan kita? Pernahkah kita berpikir tentang apa yang selama ini kita telah korbankan? Jangan-jangan tanpa kita sadari kita telah mengorbankan sesuatu yang justru nantinya menjadi penyesalan untuk kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita mengorbankan sesuatu yang nantinya demi masuk neraka, bukan masuk surga. Coba kita perhatikan, kita ingat-ingat masa muda kita korbankan untuk apa? Ada yang mengorbankan masa mudanya untuk balam, begadang. Ada juga orang-orang yang mengorbankan hartanya, menyekolahkan anaknya, tapi anaknya jauh dari masjid. Ke masjidnya sama seperti orang tuanya waktu tua. Apakah kita meninggalkan generasi yang demikian? Maka ikhwani fid din, coba kita perhatikan harta kita. Kita korbankan sehari demi hari, sebulan demi bulan, dan seterusnya. Kita korbankan sedikit demi sedikit harta kita untuk apa? Untuk menyekolahkan anak, sementara anak kita jauh dari masjid, mereka jauh dari Al-Quran, harta kita habis. Akankah ini menjadi penyesalan untuk kita? Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhatikanlah apa yang kita korbankan selama ini. Waktu kita habis demi perusahaan yang kita tenggal, sementara solat kita tergadaikan, ke masjid kita tergadaikan, waktu kita habis begitu saja, sementara kewajiban menuntut ilmu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita untuk mencari nafkah habis begitu saja sampai usia kita hari ini, dan harta kita juga habis begitu saja kita korbankan. Sementara apa yang kita rasakan, sementara apa yang kita dapatkan di dunia ini bisa jadi gambaran apa yang kita dapatkan dan peroleh kelak di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. Rapat dan luruskan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.